Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, dalam kisah di atas, Marta dan Maria sebenarnya bukanlah dua tipe yang bertentangan. Setiap orang beriman harus memiliki keseimbangan antara pelayanan dan mendengarkan. Aksi kontemplasi. Kedua hal ini saling melengkapi dan membentuk hidup beriman yang utuh. Marta melambangkan kehidupan aktif, sedangkan Maria menunjukkan kehidupan doa dan kontemplasi. Yesus mengajarkan bahwa kegiatan pelayanan kita, apapun bentuknya, baik itu dalam keluarga, gereja, atau masyarakat, harus selalu berakar pada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Tanpa kontemplasi dan mendengarkan firman Tuhan, pelayanan bisa menjadi sekedar rutinitas atau bahkan beban yang pada akhirnya melemahkan semangat kita. Sebaliknya, doa dan mendengarkan sabda memberi kita kekuatan, arah, dan makna untuk melakukan pelayanan dengan hati yang tulus dan damai. Perikop ini seringkali diinterpretasikan sebagai perbandingan antara dua sikap yang berbeda dalam merespon kehadiran Yesus. Marta mewakili tindakan pelayanan, sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Yesus. Di sisi lain, Maria melambangkan sikap kontemplatif dengan sepenuh hati mendengarkan sabda Tuhan. Yesus tidak mengecam pelayanan Marta. Pelayanan adalah hal yang baik dan dibutuhkan, terutama dalam tradisi Timur Tengah yang sangat mengutamakan keramah-tamahan. Namun Yesus menekankan bahwa mendengarkan firman Allah adalah hal yang paling penting. Dalam hal ini, Maria dianggap telah memilih bagian yang terbaik. Artinya, prioritas utama dalam kehidupan iman adalah mendengarkan Tuhan dan membangun hubungan pribadi yang mendalam dengannya. Yesus memperingatkan Marta agar tidak terjebak dalam banyak perkara, yang menggambarkan bagaimana kekhawatiran duniawi bisa mengalihkan kita dari hubungan inti dengan Tuhan. Meskipun pelayanan dan tindakan aktif penting dalam kehidupan Kristen, segala sesuatu harus berakar dalam sabda dan kehadiran Tuhan.
Dalam kehidupan modern, kisah Marta dan Maria menawarkan pelajaran penting. Banyak dari kita seperti Marta terjebak dalam kesibukan dan tuntutan hidup sehari-hari, pekerjaan, keluarga, tugas-tugas, dan berbagai tanggung jawab yang lain. Kita seringkali begitu sibuk dengan banyak perkara, sehingga waktu untuk berdoa, merenung, atau mendengarkan firman Tuhan menjadi terabaikan. Kesibukan ini dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang esensial dalam kehidupan rohani kita. Namun, di tengah segala kesibukan ini, kita diajak untuk berhenti sejenak seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, mendengarkannya, dan mencari kehendaknya. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, kita membutuhkan momen-momen keheningan di mana kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan menerima rahmat-Nya. Waktu untuk berdoa, merenung, dan membaca kitab suci adalah bagian yang terbaik yang akan memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan sukacita dan penuh damai. Pelajaran ini sangat relevan dalam konteks masyarakat saat ini, di mana produktivitas dan keberhasilan diukur dari seberapa banyak yang dapat kita lakukan atau kita capai. Kita diingatkan bahwa kehidupan yang benar-benar berharga bukan diukur dari seberapa sibuk atau produktif kita, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Tuhan dan bagaimana kita membiarkan sabda-Nya menuntun setiap langkah kita. Dalam melayani keluarga, komunitas, pekerjaan kita, mari kita ingat untuk selalu menyisihkan waktu untuk mendengarkan Tuhan, agar kita dapat melayani dengan hati yang damai dan sukacita yang berasal dari perjumpaan dengannya. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.